Oke, jadi demikian sekilas mengenai reservoir ya. Jadi kita udah membahas tentang body dari reservoir, body batuan yang mengandung oil and gas. Kita membahas karakternya, karakter batuan dan karakter fluidanya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengambil oil dan gas dari reservoir tersebut? Nah, kita butuh yang namanya sumur. Nah, sumur minyak dan sumur gas kita buat dengan pertama-tama melakukan pengeboran. Jadi itu yang akan kita bahas berikutnya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan mengenai pengeboran atau drilling. Oke, ya. Jadi pertama, ketika kita melakukan drilling, kita bisa membagi menjadi pengeboran di onshore atau pengeboran di offshore. Nah, pengeboran di offshore ini kita bisa lakukan dengan beberapa tipe rig atau rig. Yang pertama adalah kita melakukan swamp barge. Oke, di sini. Jadi kita punya barge yang besar seperti itu dan dia akan melandaskan dasar dari barge tersebut di permukaan atau di dasar laut, kemudian dia melakukan pengeboran. Kemudian jacket with tender. Oke, di sini akan ada yang menopang dia atau yang menjaga kestabilan dia. Di, di samping itu dia juga punya pilar-pilar yang akan menajak ke dasar laut. Kemudian ada jack up, oke, dan juga ada semi submersible. Jadi dia punya di sini sumur bornya, dia akan submersible. Dia ada mekanisme yang akan membuat dia balance. Oke, di sini kita perlu bertanya ke teman-teman civil engineer dan lain sebagainya ya, teknik kelautan, bagaimana mereka bisa membuat struktur yang seperti ini, yang somehow walaupun berat dan banyak logam di situ, tapi mereka bisa balanced. Ya, ada mekanisme ballast di situ. Kemudian ada fixed platform, jadi dia fixed karena dia memang tertancap gitu ke dasar laut seperti ini. Dan juga ada drill ship, dia menggunakan kapal seperti itu. Jadi ada beberapa tipe rig dan tentu saja kita berbicara tentang project yang jutaan dolar di sini atau mungkin puluhan juta dolar yang sangat mahal. Oke, nah sekarang rig komponen. Ya, kita melakukan pengeboran dengan menggunakan rig dan rig itu terdiri dari banyak sekali komponen. Ya, yang paling puncak itu ada namanya crown block dan drill pipe. Ini akan menjadi alat utama yang akan melakukan pengeboran itu ya, drill pipe-nya yang akan disusun sedemikian rupa panjang seperti itu sampai ke kedalaman tertentu yang kita inginkan. Kemudian di sini ada platform dan ada cable, ada traveling block, oke, dan ada hook, swivel head, ada Kelly, dan ada rotary table. Jadi Kelly ini nanti yang akan berputar, ya. Yang akan berputar ini adalah Kelly, dan perputaran dari Kelly inilah yang akan diteruskan ke drill pipe, yang juga nantinya akan, atau ujung dari drill pipe ini adalah drill bit, itu yang akan meneruskan perputaran tersebut sehingga ya ada efek pengeboran terhadap batuan-batuan yang dibor seperti itu. Kemudian ada rotary table, kayak rotary table di sini, dan ada engine. Oke, ini mesinnya seperti itu, derrick floor. Ya, disinilah ya nanti para rigman-nya seperti itu, orang-orang driller seperti itu yang akan bekerja sedemikian rupa menyusun drill pipe seperti itu, mengencangkan alat-alat, mengencangkan drill pipe, dan ya disinilah orang-orang people yang akan bekerja di situ. Kemudian untuk mencegah terjadinya blowout, blowout itu adalah tendangan yang luar biasa ya, kick dari fluida yang luar biasa tinggi tekanannya, seperti itu, yang terjadi apabila kita melakukan pengeboran dan menembus formasi yang mengkontain oil atau gas yang bertekanan tinggi, dan kita tidak punya mekanisme untuk menahan tekanan tersebut,
akan terjadi blowout. Nah, untuk mencegah terjadinya blowout, di sini ada equipment namanya blowout preventer. Jadi ketika ada indikasi tekanan tinggi terjadi blowout, kita bisa menutup blowout preventer ini. Langsung dia tertutup, drill pipe-nya akan diputus seperti itu, dan sumur tekanannya akan di-stop, alirannya akan di-stop. Kemudian di sini ada vibrating screen, ya, jadi sisa-sisa lumpur pengeboran. Meanwhile dilakukannya drilling, akan ada lumpur pemboran yang akan tersirkulasi, ya, akan ada tersirkulasi, akan keluar sisa-sisa lumpur pemboran, ya, yang dia akan mengangkat debris-debris batuan seperti itu, dan debris-debris sisa-sisa pecahan batuan hasil pengeboran itu akan disaring dan nantinya akan dipisahkan untuk dianalisis lebih lanjut sampel batuannya. Kemudian ya sisa lumpur-lumpur pengeboran yang telah digunakan dan tersirkulasi akan dibuang di atau ditampung sementara dalam mud section pit di sini. Jadi seperti itu. Nah, di sini komponen drill stringnya. Jadi pertama ada swivel di puncak, kemudian ada Kelly di sini, ya, bagian Kelly, KV saver sub, drill pipe. Drill pipe ini basically pipa, ya, pipa dari carbon steel, pipa silinder seperti itu. Kemudian ada stabilizer supaya drill string ini stabil ketika dilakukan pengeboran, dan ada drill collar, oke, dan ujung tombaknya adalah bit di sini. Seperti ini picture-nya bit. Jadi di ujung di sini mata bornya ini ada logam yang luar biasa, ada intan di situ, ya, yang sangat kuat seperti itu sehingga batuan-batuan reservoir atau batuan-batuan subsurface yang luar biasa keras juga bisa digerus, bisa dibor seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan pengeboran tersebut kan kita butuh putar, ya, putaran seperti itu, dan putaran itu pertama-tama itu dihasilkan oleh rotary table. Jadi di sini ada, ya, di sekitar di area derrick floor ini di sini ada rotary table. Rotary table ini yang akan menggerakkan, memberikan efek berputar seperti itu. Jadi Kelly akan berputar, ya, Kelly di rotary table akan berputar dan Kelly akan meneruskan perputaran tersebut ke drill pipe. Drill pipe akan meneruskan putarannya ke drill bit. Oke, di sini ada beberapa tipe drill bit, ada PDC bit dan ada roller cone bit. Oke, seperti itu. Ini contoh drilling horizontal. Ya, jadi kita punya rig di situ, kemudian ya inilah namanya teknologi, ya, seperti itu. Bisa dilakukan secara pengeboran secara vertikal, direksional atau deviated atau pengeboran miring, tapi bisa juga pengeboran horizontal. Bayangkan teman-teman kita bisa melakukan pengeboran horizontal itu seperti apa caranya, ya. Jadi misalnya kita punya rig di sini, kita lakukan pengeboran, awal-awalnya adalah vertical section, kemudian mulai miring, 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 dan pada kedalaman tertentu kita bisa memulai horizontal sectionnya. Bayangkan, ya, di sini kita bukan menggunakan string yang lentur, yang fleksibel, tidak. Kita menggunakan susunan drill pipe, dan drill pipe itu kokoh, keras, dari steel. Tapi bagaimana kita bisa membentuk bentuk horizontal seperti ini? Itulah teknologi, ya. Disitulah kunci dari konektor-konektor di sini. Ya, ada juga koneksi yang somehow bisa membuat dalam tanda petik semi fleksibel, ya, sehingga bisa membentuk ketika dirangkai bisa membentuk seperti vertikal atau melengkung seperti ini. Oke, ya, nanti ada videonya, animasi sederhana untuk bisa membuat kita lebih mampu membayangkan. Nah, kemudian mud circulation, ya. Jadi jangan dipikir pengeboran itu hanya bit yang berputar yang mengebor, tidak. Kalau kita hanya menggunakan bit saja dan bit bertemu dengan batuan, oke, bit bertemu batuan misalnya tanpa mud circulation seperti
pastinya debris-debris dari pecahan batuan yang dibor itu tidak akan terangkat ya, dia akan menumpuk terus-menerus. Bayangkan kita melakukan pengeboran sejauh beribu-ribu meter ya, dan ada tumpukan debris-debris itu semua akan membuat stuck drill pipe ya. That's why kita perlu melakukan sirkulasi ketika kita melakukan drilling. Nah, sirkulasi dari mud, lumpur pengeboran inilah yang akan membawa pecahan-pecahan debris dari batuan yang telah dibor. Ya, pecahan-pecahan batuan, pecahan-pecahan solid yang terlepas dari batuan seperti itu ketika kita melakukan pengeboran, itulah yang akan dibawa oleh mud circulation ini dari dasar atau dari lubang sumur yang sedang dibuat ke permukaan. Nah, sampel sederhananya seperti ini, ya biasa kita punya swivel di sini. Nah, di puncak swivel ini akan ada akses yang menghubungkan drill pipe atau drill string dengan rotary hose. Rotary hose ini, ya hose itu pipa ya, selang seperti itu. Dia akan masuk ke dalam swivel, ya. Kemudian di sini ada Kelly seperti biasa. Di sini drill floor-nya. Nah, ini ada blowout preventer. Di bagian yang bawah, yang udah masuk ke subsurface, ada drill pipe. Di sini ada drill bit. Nah, ada anulus. Anulus itu adalah ruang antara lubang sumur dengan drill pipe. Nah, lumpur pengeboran itu akan dimasukkan melalui rotary hose. Dia melewati drill string dan akan keluar dari drill bit sini. Dan dia akan, ya, tersirkulasi balik. Dia akan mengisi lubang sumur. Oke. Dan kita bisa follow ya, clean mud. Masuk melalui rotary hose yang berwarna hijau ya. Aliran mud yang bersih berwarna hijau. Aliran mud yang kotor itu adalah yang return, yang kembali, itu berwarna ungu. Nah, dia keluar dari BOP, masuk ke shell shaker. Jadi di sini ada seperti saringan dan dia seperti ayakan, dia bergerak, dia shaking-shaking. Oke. Dan dia akan memfilter sisa-sisa debris-debris pecahan-pecahan batuan seperti itu. Dan kita yang diteruskan adalah fluida mud yang lebih bersih. Kemudian ada dimasukkan ke dalam descender ya. Descender ini descender ini akan dilakukan pembersihan ya. Sisa-sisa pecahan batuan yang lebih halus, yang seperti pasir itu akan disaring dan dia akan masuk lagi ke desilter. Nah, desilter ini akan memisahkan silt. Silt ini sama juga, batuan juga, serpihan batuan yang ukurannya lebih kecil lagi. Lebih kecil dari sand, lebih kecil dari debris. Ya, dibuang lagi desiltnya sehingga kita peroleh mud yang bersih. Ya, mud ini jangan bayangkan mud ini seperti lumpur ya, yang kental seperti itu. Tidak, mud ini basically adalah air, tapi air yang diberi garam sehingga dia lebih berat dibandingkan dari air biasa. Jadi air yang bergaram ya. Kenapa ditambahkan garam? Untuk memberikan densitas yang lebih tinggi. Ya, ketika air ini punya densitas yang lebih tinggi, harapannya dia bisa menjadi barrier yang akan melawan tekanan dari blowout kalau ada tekanan ekstrim dari reservoir. Ya, jadi bayangkan di reservoir ketika belum ada produksi, tekanannya masih original, ya, tekanannya masih tinggi, kita perlu fluida berdensitas cukup tinggi untuk melawan tekanan dari reservoir. Ya, kita butuh tekanan hidrostatik yang kuat untuk memastikan tidak terjadi kick, tidak terjadi blowout. Dan juga di dalam mat ini dimasukkan chemical-chemical yang perlu supaya tidak terjadi efek fisika atau efek kimia yang tidak kita inginkan, yang biasa terjadi antara fluida eksternal bertemu dengan batuan reservoir. Ya, jadi ditambahkan beberapa chemical supaya tidak terjadi reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan. Jadi mat bersih di sini masuk ke mat pump ya, tentu saja akan masuk ke dalam pompa, dialirkan melalui standpipe, pipa vertikal dikonek dengan rotary hose, dan dia akan connect dengan swivel, masuk ke drill string. Dengan demikian akan terjadi sirkulasi dari mat
yang akan membersihkan lubang bor. Nah, ini fase-fase drillingnya. Yang pertama dilakukan drilling tentu saja ya. Di sini ada drill pipe dan ada drill bit. Lihat di sini yang saya maksud sebagai lubang bor itu seperti ini. Ya, ada drill pipe, kemudian ada drill mud circulation melalui drill pipe atau drill string keluar melalui drill bit dan dia akan mengalir di dalam anulus. Dan ketika dia mengalir, dia pergi ke atas ya dan dia akan membawa pecahan-pecahan debris. Debris, sand, silt yang istilahnya hasil dari gerusan mata bor. Kemudian setelah selesai pada titik atau kedalaman yang kita inginkan, drill string akan dicabut ke atas, ditarik ke atas. Ya. Lubang harapannya bagus dengan diameter yang kita inginkan. Kemudian kita turunkan apa yang namanya casing. Ya. Casing ini terbuat dari pipa juga, pipa carbon steel dengan diameter yang relatif besar. Kita turunkan, kita rangkai gitu sepanjang sampai mencapai kedalaman yang kita inginkan di sini. Ya, jadi ada space antara casing dengan lubang bor. Nah, space-nya itu kita isi dengan semen. Seperti ini. Jadi kita menyemen daerah-daerah anulus di sini. Mengapa kita perlu semen? Ya supaya tidak ada koneksi antara formasi dengan sumur. Ya, kita perlu memastikan tidak ada koneksi. Karena kalau ada koneksi, misalnya kita punya gas di sini, kalau tidak disemen, gas bisa mengalir masuk ke dalam anulus dan pergi ke permukaan dan ya macam-macam hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Jadi kita pastikan kita isolasi, kita semen. Oke. Dan nantinya kita hanya akan membolongi formasi-formasi atau kedalaman-kedalaman yang memang sudah kita targetkan akan kita ambil oil atau gasnya berdasarkan hasil analisis dari log. Ya. Kemudian kalau kita masih ingin ngebor ke yang lebih dalam lagi, oke, misalnya ini masih pada kedalaman tertentu, sementara reservoir target kita lebih dalam lagi, kita akan melanjutkan lagi pengeboran, tapi kita akan menggunakan drill bit atau drill string yang sekarang lebih kecil dari casing yang sudah terpasang. Jadi casing ini akan terpasang permanen. Tidak bisa kita cabut karena sudah kita semen. Sehingga kalau kita melakukan pengeboran lagi, kita butuh drill string yang diameternya lebih kecil. Oke, jadi lama-kelamaan susunan atau rangkaian sumur kita akan secara konsentrik dari casing besar mengecil sampai diameter terakhir sesuai dengan target reservoir atau target kedalaman yang kita inginkan. Ya, ini prosesnya terjadi terus ya. Ganti bit, kemudian angkat bit, setelah lubang bor bersih, pasang casing, dan lain sebagainya sampai sumur kita mencapai target yang diinginkan. Oke, berdasarkan bentuknya, ya, berdasarkan titik antara permukaan sumur, ya, titik permukaan di surface dengan target subsurface-nya, kita bisa membuat sumur vertikal, kita bisa membuat sumur deviated, horizontal, atau bahkan multilateral, seperti ini. Ya, jadi bayangkan misalnya kita punya sumur deviated, mengapa kita harus bikin sumur miring? Bayangkan kita punya area yang sudah di-approve oleh pemerintah, kita boleh melakukan pengeboran di koordinat di sini, tapi sebenarnya reservoir kita itu ada di sini. Dan kalau kita tarik garis vertikal, ya, pure vertikal ke atas, dan kita cari lokasinya di permukaan, ternyata misalnya di permukaan, di sini adalah rumah warga yang tidak mungkin kita gusur untuk membuat sumur vertikal, nggak mungkin. Jadi kita nggak akan ganggu gugat area di permukaan yang di sini, dan kita akan mencari daerah yang sepi, daerah yang sudah di-approve pemerintah, government untuk kita lakukan pengeboran. Kemudian kita ngebor sampai kedalaman tertentu, kita akan miring. Seperti itu. Bisa juga kasus seperti itu untuk horizontal dan multilateral. Multilateral ini kalau kita punya banyak reservoir target seperti itu. Kecil-kecil seperti ini, ada reservoir-reservoir tertentu yang kita targetkan. Tapi kita nggak ingin membuat banyak vertical well, sumur vertikal. Jadi instead kita bikin satu sumur, tapi sumur itu banyak cabangnya. Tentu saja teknik pengeborannya ini jauh lebih sulit. Oke, jadi seperti itu secara singkat mengenai drilling.
Ya, jadi drilling itu basically setelah kita punya atau kita tahu reservoir yang kita targetkan, ya kita udah temukan itu reservoirnya di mana, dan kita setelah analisis kita tahu titik pengeborannya di mana, kita lakukan pengeboran. Kita buat sumur di situ. Tapi setelah jadi lubang sumur seperti ini, sumur tidak serta-merta bisa langsung kita gunakan. Ya, perlu penyelesaian dari sumur tersebut. Perlu ada step yang namanya completion. Completion. Jadi sumurnya kita komplitkan dulu. Dan apa maksudnya dari completion itu? Itu yang akan kita bahas pada section berikutnya. Ini adalah bagian lanjutan dari pengeboran suatu sumur.